Halo besti-besti. Apa kabar nih? Semoga hari ini menyenangkan ya. Kali ini Mince akan membahas cerita suami pengganti episode 113. Makin bikin gregetan. Hehehe, semoga episodenya makin panjang ya besti. Tapi sebelum itu yuk subscribe channel Dapur Verona dulu. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan notifikasinya ya. Udah kan? Terima kasih ya besti. Semoga kalian sehat selalu dan panjang umur. Yuk langsung aja kita bahas suami pengganti episode 113. Untuk tayangan hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 jam 19 waktu Indonesia Barat. Terlihat wajah Ariana yang tampak cemas dan gelisah. Ariana menggigit jarinya dan tampak tegang. Ariana curiga. Dita ikut sama Saka dinner di luar kota. Sisil jadi ikutan rempong dan masih coba pencet bel dan gedor pintu apartemen Dita. Sisil membuat Ariana makin cemas dan gelisah. Ariana duduk di sofa sambil menutup mulutnya. Frustasi apa yang dia takutkan benar soal Saka dan Dita. Sisil masih coba pencet bel lagi. Lalu bunyi dentang lift terbuka. Siapa ya? Yang ada di lift. Ternyata, Dita yang sedang jalan di koridor. Sisil liatin Dita jalan sambil bawa kantong kresek kecil. Sisil kaget sambil melotot lihat Dita. Sisil bilang kalau Dita ada di apartemen. Ariana juga tampak kaget. Ariana menutup telepon dan bernapas dengan lega. Ariana memijat kepalanya sambil mengatur napas dan menghilangkan panik. Ah syukurlah. Mas Saka gak pergi selingkuh sama Dita. Dita jalan semakin mendekat ke apartemennya dan menatap tajam ke arah Sisil dengan curiga. Dita langsung nanya to the point sama Sisil. Ngapain lo di apartemen gue? Sisil abis nutup telepon dan masukin HP-nya ke saku dan agak gelagapan. Dita udah berdiri di depan Sisil sekarang. Wih makin seru aja nih guys. Mince jadi penasaran. Mas Saka tuh kemana ya? Kirain Mince. Mas Saka pergi sama Dita. Soalnya kan waktu itu Mas Saka bilang mau ngajak Dita liburan berdua. Kemana ya Mas Saka? Dita menatap Sisil makin curiga nih besti. Sisil liatin Dita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penampilan Dita kayak biasa aja. Sisil beralasan kalau dia ke apartemen Dita mau numpang ke mandi. Soalnya air keran di apartemen Sisil rusak. Dita gak percaya. Dita ngerasa bahwa Sisil ngintai keberadaannya. Dita rolling eyes dengan wajah malas dan Dita tunjukin kresek yang dia bawa. Dita nunjukin kalau dia abis beli bubur. Buat sarapan. Sisil nyeplos. Masih mampu bayar apartemen lo. Dita sambil nahan kesel dan liatin Sisil sinis. Dita pun bilang. Dia akan cari rumah kontrakan. Tapi belum ketemu. Sisil pun mengiyakan. Dita masuk ke apartemennya dan Sisil pun pergi. Di sisi lain tampak Galvin sampai di kantor dan jalan di koridor kantor. Beberapa karyawan menegur Galvin dengan ramah. Coki yang jalan di arah berlawanan. Coki menyapa Galvin sok ramah sambil senyum dibuat-buat. Galvin mandangin Coki aneh. Coki lalu jalan bersisian dengan Galvin. Tapi Galvin hentiin Coki dan memegang lengan Coki. Coki tampak kaget. Ternyata Galvin mau bantuin Coki. Buat Coki bayar ganti rugi. Coki tampak senang. Galvin mengangguk kecil. Coki gestur hormat. Galvin berbalik dan lanjut jalan masuk. Wajah Coki yang tersenyum misterius. Sedangkan diklikin Mariel. Tampak Selin berada di ruangannya sedang mengecek beberapa dokumen di atas meja. Suara pintu diketuk dan Dante muncul sambil membawa kopi. Selin tampak surprise. Dante jalan mendekat dan memberikan kopi ke Selin. Tampak Selin seneng banget.
Dante langsung duduk di depan Celine. Celine senyum liatin Dante. Dante mendekatkan wajahnya ke Celine sambil senyum menggoda. "Cie so sweet amat nih. Tumben ya besti." Dante kayaknya mau ngorek informasi lagi nih ke Celine. Di siang harinya, tampak Dita lagi packing baju ke dalam koper sambil menelpon Saka. Dita melipat baju terakhir dan menutup kopernya lalu duduk di atas tempat tidur. Terlihat Dita sambil teleponan sama Saka. "Loh kok ada Mas Saka? Mas Saka ngapain ya teleponan sama Dita?" Dita tersenyum sambil liatin kuku-kuku jarinya. Saka nanya, "Ada yang kurang gak?" Dita tertawa renyah bangun dari tempat tidur dan bergaya di cermin. Mau ada apa sih ini? Kok menegangkan sih? Kenapa mereka terlihat bahagia banget ya?" Saka masuk ke sebuah hotel dan duduk di lobi. Saka melihat sekitar dan mengambil HP-nya lalu mencoba untuk video call Ariana. Ariana tampak di ruangannya memegang HP-nya dan sedang video call bersama Saka. Saka memutar HP-nya dan menunjukkan hotel dia berada dan memastikan bahwa dia seorang diri. "Cie Mas Saka mau yakinin Ariana ya, kalau di hotel emang beneran buat dinas." Setelah mereka video call, Saka pun istirahat di hotel. Tampak di video call Ariana senang banget. Lihat Mas Saka udah tampak jauh berubah. Sedangkan tampak Saka lagi berdiri di sebuah aula. Beberapa orang lagi menyusun kursi di dalam aula. Saka berdiri bersama seorang pria sambil nunjuk-nunjuk area aula. Saka lagi ketemu sama EO dan survei aula buat acara. Tempatnya tidak terlalu besar dan sesuai bayangan Saka. Saka melihat ke sekeliling. Aulanya nampak rapi dan elegan. Saka lalu ngechat Dita. "Kamu udah berangkat?" Namun tidak ada balasan dari Dita. Saka mulai bingung. Sedangkan Dita lagi diajak Sisil buat lihat-lihat rumah yang mau dibeli sama Dita. Dita tampak gelisah. Karena seharusnya Dita pergi ke hotel yang dimana Saka juga ada di situ. Tetapi di pertengahan, Sisil shock. Sisil melihat Dante dan Celine juga lagi lihat-lihat rumah. Celine yang seneng banget ketemu Sisil. Buat manas-manasin. Sisil juga menegur Celine dan Dante. "Wah, kebetulan banget nih kita ketemu. Pak Dante dan Bu Celine mau ngapain nih?" Celine yang udah kesel banget sama Sisil langsung memeluk tangan Dante. Dan bilang, "Kita mau cari rumah buat berdua nih. Ya kan sayang?" Celine langsung menatap Dante. Celine hanya bisa senyum tapi kelihatan banget terpaksa. Sisil dan Dita pamit dengan teman Sisil yang agen properti. Sepanjang jalan Sisil kelihatan bete banget dan menggerutu. Dita hanya diam aja liatin Sisil ngedumel. Sebelum pulang, Sisil ngajak Dita makan siang dulu. Muka Dita kayak panik. "Hahaha lucu banget ya besti." Saat Sisil gak lihat, Dita berpura-pura dapat telepon dari kampung. Sisil yang jalan tiba-tiba berhenti dan lihat Dita yang nelpon dengan wajah panik. "Wih Dita aktingnya oke banget ya. Kayak beneran." Dita menutup telepon pura-pura. Sisil tampak prihatin. Sisil lalu buru-buru manggil taksi. Saat taksi datang, Dita buru-buru naik ke dalam taksi meninggalkan Sisil. Dita masuk ke dalam apartemennya dengan buru-buru sambil mencoba menghubungi Saka. Dita masuk ke kamarnya dan keluar lagi dengan membawa kopernya keluar. Dita menutup telepon dengan perasaan senang. Dan kemudian buru-buru keluar dari apartemennya. Mobil Saka sudah sampai di pinggir jalan tempat Dita menunggu. Dita masuk ke dalam mobil dan langsung memeluk Saka bahagia. Saka membalas pelukan Dita juga. Saka tersenyum dan mencoba menenangkan Dita dengan membenarkan rambut Dita. Dita mengangguk senang dan menggenggam tangan Saka. Saka membiarkan Dita melakukan itu.
Sesampainya mereka di hotel, Dita dan Saka masuk ke hotel yang sudah dipesan Saka. Saka membawakan koper Dita. Dita langsung rebahan di atas kasur dengan bahagia. Dita melirik ke arah Saka yang sudah duduk di sampingnya. Dia bangun dan bersandar di bahu Saka. Keduanya saling melempar senyum. Dita mengangkat kepalanya. Saka mengangguk. Dita berjalan meninggalkan Saka sendiri. Saka memperhatikan kepergian Dita. Saka mengambil ponselnya dan melihat kontak Ariana. Dia nampak ragu untuk menelpon Ariana. Sebenarnya akan ada kejadian apa sih? Kok Mince deg-degan gini ya? Apakah Saka dan Dita akan menikah? Bahkan Saka sudah mempersiapkan aula pernikahannya. Ya, udah segitu dulu ya guys untuk bocoran suami pengganti episode 113 untuk tayangan hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Pokoknya kalian wajib banget harus nonton. Karena ceritanya bener-bener seru. Dan kalian pastinya penasaran gak sih sama ekspresi Saka? Dimana di satu waktu semua kebohongan Saka akan ketahuan. Apakah Ariana akan memaafkan Saka? Selanjutnya akan Mince bocorkan lagi ya guys, makanya jangan lupa aktifkan notifikasi dan subscribe channel Dapur Verona ya. Mince pamit ya guys. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa subscribe ya besti. Bye bye.